Pria menemukan sesuatu yang mengerikan saat minum teh. Dia menyadari bahwa istrinya mungkin telah meracuni air. Ketika sang istri mengucapkan kata-kata, "Kamu pasti akan mati," pria itu meraih perutnya dengan kesakitan. Dengan susah payah, dia berjalan ke pintu. Agar sang istri tidak berhasil dalam tipu dayanya, dia pergi ke balkon dan bersiap untuk melompat. Sepertinya untuk membuat sang istri membawa beban bayangan psikologis seumur hidup. Sang istri mengikutinya dengan cepat. Dia berteriak dengan gila, berpura-pura menyesal. Namun, suaminya hanya menunjukkan kehampaan. Dia tersenyum penuh makna, sepertinya untuk membuat sang istri hidup dalam penyesalan. Lalu, tanpa ragu, dia melompat. Sang istri melihat suaminya jatuh dengan parah. Namun, dia tersenyum dengan aneh. Dia membuka koper dengan senang hati, dan mengeluarkan laptop suaminya. Tujuan Laura akhirnya tercapai. Dia memasukkan sandi dengan percaya diri. Namun ia menemukan akun memerlukan autentikasi ganda. Selain sandi, juga memerlukan pengenalan wajahnya. Namun sekarang suaminya sudah terluka parah. Wajahnya pasti tidak bisa digunakan lagi. Laura langsung panik. Apakah rencananya gagal begitu saja? Mengapa rencananya gagal begitu saja? Namun Laura tidak memilih untuk menyerah. Dia pergi ke studio temannya, Arthur, dan berbohong bahwa suaminya jatuh dari gedung secara tidak sengaja, menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Arthur juga tidak meragukan hal ini, bahkan menunjukkan simpati terhadap nasibnya. Saat itulah Laura melanjutkan langkahnya. Dia memberitahu Arthur bahwa dia sangat merindukan suaminya, berharap Arthur membuat model suaminya untuknya. Sebagai penghormatan kepada kekasihnya, "Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan begitu saya bisa menebus kesalahan yang telah saya lakukan. Sebelumnya, saya melakukan banyak kesalahan. Saya perlu meminta maaf kepadanya." Terhadap kejujurannya, Arthur juga tidak bisa menolak. Laura mengingat kembali kehidupan dengan suaminya. Namun tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia menoleh dan melihat sekeliling, namun tidak melihat apa-apa. Tanpa dia sadari, perkataan dan tindakannya sudah didengar oleh murid Arthur. Ketika Laura pergi dengan mobilnya, murid itu kemudian memberitahu Arthur, jika seseorang menggunakan kepolosan untuk mendapatkan simpati, maka orang itu pasti memiliki masalah. Lena berani mengatakan hal ini, karena dia memiliki kekuatan super. Dia bisa melalui gerakan kelopak mata, untuk menilai apakah orang lain berbohong. Namun Arthur sepertinya tidak percaya padanya. Dia merasa Laura kehilangan suaminya. Meskipun dia sedang menipu dirinya sendiri, itu tidak begitu penting. Sekarang dia hanya ingin membantu Laura mewujudkan keinginannya. Mereka memiliki persahabatan yang kuat selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mengabaikan penderitaan temannya. Namun yang membuat murid penasaran, mengapa akhirnya ketiganya berpisah jalan. Arthur terdiam sejenak, lalu menceritakan sebuah cerita. Ternyata saat masih muda, mereka mendirikan sebuah perusahaan film bersama. Saat pengambilan gambar, ada adegan yang memerlukan aktor masuk ke air. Untuk memastikan keselamatan, semua orang memasang perangkat penyelamat, diikat di pergelangan tangan aktor. Ketika lampu peringatan berkedip, mereka langsung melakukan penyelamatan. Namun dia adalah seorang perfeksionis. Demi mengejar kesempurnaan, dia terus-menerus merekam adegan di air. Akibatnya, seorang aktor tenggelam dan mati tenggelam. Kejadian ini membuatnya merasa bersalah terus-menerus. Dia menyalahkan dirinya atas segala kesalahan. Kemudian dia memutuskan untuk mundur. Dia menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada dua temannya. Setelah mendengar cerita ini, magang itu juga sangat tersentuh. Dia berusaha menghibur gurunya. "Anda juga tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini." Pada akhirnya, itu disebabkan oleh lampu peringatan yang tidak menyala tepat waktu. Ya, memang tidak menyala. Tak lama kemudian, dia segera menyelesaikan model temannya. Laura dengan penuh harapan membuka pintu lemari. Yang diambil adalah replika yang hampir sempurna. Dia tidak sabar untuk mencoba membuka komputer. Setelah melewati verifikasi pertama, ternyata berhasil masuk dengan lancar. Laura dengan gembira terus berterima kasih kepada model. Kemudian dengan cepat menemukan apa yang dia butuhkan. Setelah selesai, dia menelepon perusahaan, meminta mereka segera memberikan video yang sudah dihapus diserahkan ke tangannya. Namun pihak perusahaan memberitahunya bahwa barang yang dia butuhkan sudah diambil oleh temannya lebih dulu. Berita ini membuat Laura sangat terkejut. Dia bahkan tidak sempat berkata apa-apa. Dia langsung melihat bayangan temannya dari kamera pengawas. "Tidak apa-apa. Saat saya tidak pernah menelepon. Maaf, jangan salahkan saya." Ekspresi mata seorang wanita real DF 1.663.242 terpaku pada model suami yang diam tidak bergerak. Laura hanya bisa menutup laptop dengan putus asa untuk membuka pintu. Ternyata, setelah Arthur curhat kepada Lena, akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menghadapi masa lalu yang kelam itu, dan memutuskan untuk menghubungi staf basis data perusahaan. Dia meminta untuk disediakan rekaman video kejadian saat itu.
Meskipun perusahaan melarang tindakan tersebut secara tegas, namun karyawan ini tetap melakukan keputusan melanggar aturan karena persahabatan yang telah terjalin selama puluhan tahun. Membuat keputusan melanggar peraturan, temannya dengan cekatan membuka rekaman video, mengungkapkan kenangan yang telah terlupakan, terpapar di hadapan matanya sendiri, seakan-akan kembali ke hari kecelakaan. Namun Arthur tidak menyangka bahwa rekaman video tersebut sebenarnya menyimpan fakta mengerikan. Lampu peringatan yang diminta bantuan oleh aktor ternyata dimatikan oleh seseorang. Hal ini membuat Arthur terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Dia memutar ulang rekaman video tersebut berulang kali. Namun pada akhirnya, ia hanya merasa ngeri. Karena kualitas gambarnya buram, ia harus menggunakan alat bantu. Akhirnya mengidentifikasi bahwa dalang dibalik semua ini adalah Laura. Melintasi aliran waktu selama puluhan tahun. Di dalam hati Arthur selalu terasa penyesalan yang menghantui. Namun tidak pernah terduga. Semua dibaliknya adalah jebakan yang disusun dengan cermat oleh Laura. Ketika kebenaran terungkap, dia memulai perjalanan menuju. Di perjalanan menuju tempat tinggal Laura, dengan harapan mengungkap motif di balik tindakannya. Menghadapi pertanyaan Arthur, penyesalan yang dibawa Laura seperti pedang yang menggantung di udara. Dia salah mengira bahwa aktris wanita itu sengaja menantang, tidak menganggap serius proses syuting, sehingga memberinya peringatan. Dia sepenuh hati terlibat dalam pembuatan film ini, sehingga setiap detik terasa sangat berharga. Namun niatnya berasal dari pertimbangan keseluruhan. Namun tidak pernah terduga. Langkah demi langkah menuju akhir yang menyakitkan. Dia terus membela diri, menekankan bahwa ini adalah serangkaian kejadian tak terduga. Namun Arthur tidak goyah dengan mudah. Dia hanya tenang mengeluarkan kaset video. Langsung masuk ke topik. Dia bertanya kepada Laura, apakah suaminya mengetahui kebenaran ini semua? Menghadapi pertanyaan yang langsung mengena, respon Laura ambigu. Dia hanya menekankan bahwa dia selalu memikirkan keseluruhan situasi. Kemudian mengalihkan pembicaraan, menceritakan kesulitan yang dialaminya. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Lampu dimatikan olehku. Tapi kalian berdua tidak peduli dengan apapun. Semua beban diletakkan padaku. Laura, katakanlah kepadaku yang sebenarnya. Apakah suamimu tahu bahwa kau yang melompat dari gedung? Dia hanya tidak sengaja terjatuh. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Arthur tidak bisa berkata-kata. Akhirnya memilih untuk menghancurkan bukti di tangannya. Saraf tegang Laura bisa sedikit terasa lega. Dia bersyukur atas kepercayaan Arthur padanya, dan berdoa untuk jiwa suaminya. Semoga dia tidak lagi merasa menyesali tindakannya. Arthur tampaknya mengetahui kebenaran tentang segala hal. Diam-diam bersiap kembali ke rumah. Ketika Laura mengira semua akan selesai, dia tiba-tiba menyadari ada yang mencurigakan dengan kaset video. Dia segera mengeluarkannya dengan tergesa-gesa menggunakan tongkat, namun menemukan jejak manipulasi di dalam kemasan. Bagian yang dimatikan sudah tidak ada. Jelas dibawa pergi oleh Arthur. Arthur dalam perjalanan pulang dengan mobilnya. Keadaannya semakin aneh. Saat mobil berayun ke kanan dan kiri, kesadarannya semakin memudar. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya berhasil kembali ke rumahnya setelah berjuang. Namun ketika Lena tiba dengan tergesa-gesa, sang guru telah meninggal dunia. Kabar duka kepergian Arthur mencapai telinga Laura. Dia bahkan malas berpura-pura bersedih. Dia mulai memikirkan studio yang ditinggalkan oleh Arthur. Laura selalu percaya, prestasi Arthur tidak terlepas dari sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, ketika mengambil alih pekerjaannya, juga merasa wajar. Dia yakin bahwa pengacara itu juga berpikiran sama. Oleh karena itu, Laura berencana untuk mengambil segalanya milik Arthur. Namun yang tak terduga adalah, dia tiba-tiba melihat Lena muncul tanpa diketahui kapan.